wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Mawartika dari Prodi Bimbingan Konseling dari kelas karyawan semester 7. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang memperkuat kesadaran multikultural untuk Indonesia Emas 2045. Namun, sebelum kita membahas, kita harus mengetahui dulu tentang multikultural Indonesia. Faktanya bahwa Indonesia adalah salah satu negara paling multikultural di dunia. Kenapa? Karena ditunjukkan oleh keragaman dan keluasan aspek sosial kultural dan geografisnya dengan lebih dari 13.000 pulau besar dan kecil. Indonesia adalah Republik Kesatuan dengan populasi 200 juta orang. Terbagi di antara 300 suku dan sekitar 200 bahasa yang berbeda. Selain itu, mereka mempraktikkan berbagai pandangan dunia dan agama termasuk Buddha, terus Konfusianisme, Hindu, Katolik, dan Kristen Protestan. Nah, Indonesia adalah salah satu negara paling populer dan beragam di dunia dengan kelompok etnis yang yang mewakili berbagai budaya, ada bahasa, status sosial ekonomi, agama, dan gender. Itu multikultural itu yang di Indonesia. Nah, Indonesia akan mengalami usia emas pada tahun 2045. Pada saat itu, Indonesia genap berusia 100 tahun alias 1 abad berarti. Nah, di masa itu targetkan Indonesia sudah menjadi negara maju dan sejajar dengan negara adidaya. Nah, momentum bersejarah tersebut masih sekitar 1/4 abad lagi. Namun untuk mewujudkan butuh persiapan yang matang sejak jauh-jauh hari. Sumber daya manusia Indonesia harus unggul, berkualitas, dan memiliki karakter. Nah, terus kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan kesadaran multikultural itu. Nah, komponen kesadaran multikultural merupakan tahap pertama dalam kompetensi multikultural. Kesadaran multikultural merupakan kemampuan mengenali berbagai perbedaan dan persamaan budaya serta kemampuan cara memandang perbedaan sebagai keberagaman. Nah, terus setelah itu apa sih yang harus kita lakukan untuk menyikapi adanya multikultural di Indonesia? Sedangkan nanti kita akan menghadapi Indonesia Emas pada tahun 2045. Nah, yang pertama, kita itu harus saling menghargai. Karena sikap saling menghargai itu sangat penting bagi kehidupan kita. Nah, kalau kita tidak menghargai orang lain, maka sebaliknya pun orang lain pun tidak akan menghargai diri kita. Nah, hal utama yang paling penting untuk bisa dilakukan yaitu dengan saling menghargai satu sama lain. Nah, terus yang keduanya yaitu saling membantu satu sama lain. Ketika orang lain membutuhkan bantuan kita, selagi kita bisa, kita bantu orang lain gitu. Jangan sampai kita tidak membantu orang lain, karena itu sangat penting. Dan yang ketiganya yaitu tidak saling menjatuhkan ya. Karena kalau kita saling menjatuhkan, yang ada entah dalam pertemanan kita akan rusak. Karena kalau kita saling menjatuhkan, ya sama aja kita juga tidak menghargai kan, tidak menghargai teman kita, tidak menghargai orang lain, apalagi menjatuhkan sampai menjatuhkan orang lain, mau dari segi menjatuhkan dari pekerjaannya ataupun dari hal yang lainnya. Terus yang keempatnya yaitu saling menjalin kebersamaan. Karena Indonesia itu kita sebagai manusia harus saling bersama. Kita tidak bisa hidup sendiri-sendiri.
karena kita pasti akan sangat butuh dengan adanya kebersamaan. Kalau kita menjalankan sendiri-sendiri, kita tidak akan pernah bisa. Tanpa bantuan orang lain gak akan bisa. Makanya kita itu harus saling menjalin kebersamaan dengan orang lain. Nah, sekarang kita akan memperjelas lagi tentang pengertian Indonesia Emas tahun 2045. Nah, dikutip dari laman resmi Indonesia Emas 2045 kan tadi itu adalah Indonesia Emas 2045 itu adalah di usia 100 tahun kan, 100 tahun kemerdekaan Indonesia akan mewujudkan visi menjadi negara Nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Nah, di tahun 2045 jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 324 juta, terbesar ke-6 di dunia. Mimpi dan cita-cita kita akan tercapai dengan kerja keras, inovasi, dan terobosan. Nah, langkah reformasi saja tidak akan cukup untuk menjadi Indonesia Emas, melainkan kita harus melakukan transformasi total. Industrialisasi tidak hanya hilirisasi, tetapi akan mendorong hilirisasi berbahan baku terbarukan. Nah, industrialisasi juga diarahkan pada industri padat kayak terampil, dan industri pada teknologi dan inovasi seperti industri kedirgantaraan, industri pertahanan, dan industri bioteknologi yang menghasilkan paten Indonesia kelas dunia, sehingga peran sektor kepada PBB itu mencapai 30%. Nah, untuk selanjutnya tadi Indonesia Emas, sekarang itu generasi emas. Sementara itu, apa sih yang dimaksud dengan generasi emas? Dikutip dari laman Balai Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, generasi emas 2045 adalah sebuah wacana dan gagasan dalam rangka mempersiapkan pada generasi emas 2045 adalah mempersiapkan para generasi muda Indonesia yang berkualitas, berkompeten, dan berdaya saing tinggi. Diseminasi ide tersebut dilakukan untuk menginspirasi generasi muda agar lebih bersemangat dalam belajar, kreativitas, terus juga dan inovasi yang tinggi. Pada tahun 2045 nanti, di masa Indonesia Emas, Indonesia diperkirakan Indonesia itu diperkirakan akan mendapatkan bonus demografi, yaitu jumlah penduduk Indonesia 70%-nya dalam usia produktif, yaitu dari umur 15 tahun sampai 65 tahun. Itu usia produktif ya. Nah, sementara sisanya yang 30% merupakan penduduk yang tidak produktif, usianya di bawah 14 tahun dan di atas 65 tahun pada periode tahun 2020 sampai 2045. Nah, jika bonus demografi ini tidak dimanfaatkan dengan baik, akan membawa dampak buruk, terutama masalah sosial seperti kemiskinan, kesehatan yang rendah, pengangguran, dan tingkat kriminalisasi yang tinggi. Melihat dari fakta yang akan dihadapi Indonesia tersebut, bonus demografi memang tidak bisa dihindari, karena generasi yang cerdas dan mau menerima perubahan harus diterapkan sejak ini menuju impian Indonesia menjadi generasi emas 2045. Yaitu apa saja sih? Yang pertama yaitu memiliki kecerdasan yang komprehensif, yaitu produktif, inovatif. Terus juga yang keduanya damai dalam berinteraksi sosial dan berkarakter yang kuat. Terus yang ketiganya sehat, menyehatkan dalam interaksi alamnya. Terus yang keempatnya itu peradaban yang
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang memperkuat kesadaran multikultural untuk Indonesia Emas tahun 2045. Mohon maaf apabila saya masih belum menguasai pembahasan ini, karena saya juga masih tahap belajar, belum wawasannya belum terlalu luas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.